Night King, Kebangkitan Sang Kucing Hitam. Chapter I-7. 7 hari telah berlalu sejak kejadian di rumah sakit itu. Lin Tian perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan selama itu juga Lin Tian tidak banyak beraktivitas seperti biasa. Lin Pan juga meminta agar Lin Tian tidak terlalu sering berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar sana. Dia juga berpesan pada Lin Hua dan Lin Xiao agar merahasiakan hal yang terjadi pada Lin Tian ke publik. Lin Pan hanya tidak ingin timbul pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat tentang penyakit yang Lin Tian derita. Pokoknya Lin Pan tidak mau tahu, Lin Hua dan Lin Xiao harus mengawasi Lin Tian 24 jam. Lin Pan bukan ingin menghambat ruang gerak Lin Tian, tetapi dia hanya ingin melindungi Lin Tian. Setelah 7 hari kepulangannya dari rumah sakit, Lin Tian pun meminta pada Lin Hua agar mengajak dirinya jalan-jalan karena selama 7 hari terakhir itu, Lin Tian hanya berbaring saja di kamarnya tanpa banyak melakukan aktivitas. Di luar ruangan. Baiklah, aku akan mengajak dirimu jalan-jalan, tapi ada satu syarat. Apa itu syaratnya? Aku harap syaratnya tidaklah sulit. Tentu saja tidak, tetapi aku tidak akan mengatakannya sekarang. Jika sudah waktunya, maka aku akan mengatakannya nanti, kata Lin Hua menutup pembahasannya, seraya menarik tangan Lin Tian. Ayo. Ajaknya langsung pergi menuju parkiran mobil. Kamu ingin mengajakku kemana? Tanya Lin Tian, masih tidak tahu tujuan dari ajakan Lin Hua. Lin Hua pun mengerutkan keningnya, bukankah kamu sendiri yang sejak tadi meminta agar aku mengajakmu jalan? Jalan. Lalu, kenapa kamu bertanya, aku ingin mengajakmu kemana? Timpalnya seraya membalikkan pertanyaan Lin Tian sebelumnya. Astaga, tadi aku yang memintanya, iya. Lalu, kenapa aku sendiri yang lupa? Lin Tian menepuk keningnya baru menyadari bahwasanya dialah yang meminta untuk pergi jalan-jalan. Lin Hua pun menggelengkan kepalanya, semenjak hari itu dia tidak lagi mempermasalahkan sikap Lin Tian yang sering. Lupa karena dokter berpesan kalau Lin Tian akan lebih sering lupa dengan apa yang sudah dia katakan, atau lupa akan kejadian yang baru saja dia alami. Ya sudah kalau begitu, ayo. Lin Hua kembali menarik tangan Lin Tian menuju parkiran yang letaknya ada di halaman belakang rumah. Lin Tian pun tidak lagi banyak bicara ataupun bertanya. Lin Hua menariknya seraya berjalan dengan tempo yang cukup cepat. Lin Tian dapat mengimbangi setiap langkah Lin Hua. Sepasang insan tersebut akhirnya sampai di area parkiran. Belum sempat masuk lebih jauh, Lin Tian sudah lebih dulu dibuat takjub dengan tempat yang dapat menyimpan banyak benda-benda besar itu. Benda besar yang dimaksud adalah mobil dan beberapa kendaraan bermotor yang juga ikut terparkir di sana. Lin Tian membuka mulutnya lebar-lebar merasa takjub dengan apa yang dilihatnya. Lin Hua yang melihatnya pun dibuat gemas dengan tingkat Lin Tian. Tutup mulutmu, nanti ada lalat yang masuk, kata Lin Hua seraya menutup mulut Lin Tian dengan tangannya. Lin Tian pun terkesiap ketika tangan Lin Hua menyentuh bibirnya. Ada getaran seperti aliran listrik yang tiba-tiba menyambar tubuhnya. Namun, untungnya itu tidak berlangsung lama. Tanpa menunggu lama lagi Lin Hua berjalan lebih dulu menuju parkiran. Sementara itu, Lin Tian tidak bergeming. Dirinya masih merasakan bekas sentuhan Lin Hua di bagian bibirnya. Ayo, jangan banyak diam. Tadi, katanya ingin jalan-jalan. Panggilan Lin Hua menyadarkan Lin Tian dari lamunannya. Dia cukup tersentak kaget, tetapi berhasil mendapatkan kesadarannya kembali. Lin Tian pun akhirnya mulai melangkah, mengayunkan kakinya menyusul Lin Hua yang sudah lebih dulu pergi itu. Memangnya kita akan pergi kemana? Tanya Lin Tian penasaran. Sejak tadi dirinya merasa antusias karena sesaat lagi dia akan melihat dunia luar. 7 hari terkurung di rumah, tanpa melakukan banyak aktivitas di ruang terbuka membuat Lin Tian merasa bosan dan ingin sekali melihat dunia luar. Itulah mengapa dia bersikeras dan merengek pada Lin Hua untuk mengajaknya jalan-jalan. Lin Hua memang sempat menolaknya, itu semua demi keselamatan Lin Tian dan juga perintah dari Lin Pan untuk tidak mengajak Lin Tian keluar rumah. Namun, Lin Tian terus memaksa hingga akhirnya mau tidak mau Lin Hua pun menuruti kemauannya tersebut. Kita pergi jalan-jalannya dengan menaiki apa?
Tanyanya kembali, seraya melihat-lihat sekitarnya. Ada sesuatu yang sedang Lin Tian cari, tetapi dia tidak bisa menemukannya di sana. Lin Hua pun memilih diam, sebaliknya dia tampak asyik memilah satu persatu mobil yang menjadi koleksi keluarga Lin itu. Sekitar ada puluhan mobil yang terparkir di sana dan juga beberapa kendaraan bermotor juga terparkir rapi. Lin Hua sulit menentukan mobil mana yang akan dirinya gunakan untuk mengajak jalan-jalan Lin Tian. Semuanya tampak bagus dan tentunya harganya juga sangat bagus. Ada yang menembus angka puluhan miliar. Lin Hua, jawab pertanyaan aku. Kita akan naik apa untuk pergi jalan-jalannya? Lin Tian pun mulai kesal sebab sedari tadi pertanyaannya tidak ada satu pun yang dijawab oleh Lin Hua. Gadis ayu. Berurai panjang itu tidak bergeming dan memilih untuk acuh akan pertanyaan Lin Tian. Lin Hua. Lin Tian menaikkan nada suaranya. Lin Hua tidak menoleh, dia hanya bergumam saja dan masih asyik mencari-cari mobil kesukaannya. Lin Tian pun masih setia mengekor di belakang, sesekali dia berpindah ke depan. Akan tetapi, Lin Hua sama sekali tidak. Meliriknya, dia mengacuhkan Lin Tian seolah pemuda itu tidak berada di sana dan semua pertanyaan Lin Tian seperti angin lalu baginya. Lin Tian pun akhirnya merasa bahwa harga dirinya telah diinjak-injak. Bagaimana tidak, dia sejak 10 menit terus saja mengikuti kemanapun Lin Hua berjalan, tetapi Lin Hua mengabaikannya. Lin Tian pun geram, kesal dan dia menghentakkan kakinya di lantai. Sesungguhnya Lin Hua mengetahui bahwa Lin Tian saat ini sedang kesal, tetapi dia memilih untuk diam dan menikmatinya saja. Lin Hua berjalan kembali dan membelakangi Lin Tian yang terus mengoceh di belakang. Ada gelak tawa yang coba Lin Hua sembunyikan. Biarpun dirinya mengacuhkan Lin Tian, sesungguhnya itu tidaklah benar. Lin Hua memang sengaja membuat Lin Tian kesal lebih dulu. Lin Hua. Lin Tian pun berteriak di belakang, sementara itu Lin Hua menahan tawanya, menutup mulutnya dengan satu tangan. Lin Tian mulai kehilangan kesabarannya, dia semakin kesal karena terus-menerus diacuhkan seperti ini dan marah. Karena diabaikan. Ya sudah kita tidak jadi pergi. Lagi pula kau tidak benar-benar ingin mengajakku jalan-jalan bukan? Lin Tian menggembungkan pipinya, seraya memajukan bibirnya membuat ekspresi wajah kesal agar Lin Hua mau memandang dirinya. Belum sempat Lin Tian melanjutkan kalimatnya, Lin Hua sudah lebih dulu berkata. Akhirnya ketemu juga. Pekiknya dengan antusias. Lin Hua tampak senang, wajahnya berseri-seri ketika menemukan barang yang telah dicarinya. Lin Tian pun seketika merubah ekspresi wajahnya, menjadi cool seperti semula. Hal ini dilakukan karena dia yakin Lin Hua akan mengajaknya jalan-jalan setelah ini. Chapter 18. Apa penampilanku ini sudah rapi? Gumam Lin Tian seraya merapikan kembali kemeja yang dipakainya. Rambut. Lin Tian mengelus rambutnya yang sedikit acak-acakan itu. Rambut juga sudah rapi, timpalnya dengan wajah yang berseri-seri. Biarpun sempat dibuat kesal sebelumnya, tetapi Lin Tian bisa melupakannya karena setelah ini tentu Lin Hua akan mengajaknya jalan-jalan. Lin Tian pun mempercepat langkahnya, dia sempat melihat Lin Hua masuk di antara benda-benda berwarna merah. Benda-benda itu adalah mobil yang terparkir di sana. Akhirnya Lin Tian pun menemukan Lin Hua, seketika raut wajahnya berubah. Perlahan senyuman mulai menghilang dari wajah tampannya berganti dengan raut kecewa. Akhirnya aku menemukanmu juga. Ternyata kau bersembunyi di sini, Safang, kata Lin Hua seraya mengelus-elus kepala seekor kucing berwarna oranye. Seekor kucing. Benar? Kata-kata, sayang, tersebut Lin Hua tunjukkan pada seekor kucing betina berwarna oranye dan putih. Lin Tian yang sudah tampil maksimal tersebut akhirnya harus menelan pil kekecewaan karena Lin Hua lebih mementingkan seekor kucing ketimbang dirinya. Lin Tian mengerucutkan bibirnya, Lin Hua. Ayo, katanya kita mau jalan-jalan, tapi kenapa kita belum pergi juga? Terdengar nada ketus dari kata-kata Lin Tian. Lin Hua sendiri menahan tawa di dalam kalbunya, perasaannya begitu bahagia karena berhasil membuat Lin Tian kesal. Apalagi melihat reaksi yang pemuda itu tunjukkan membuat Lin Hua gemas dibuatnya.
Baiklah, ayo kita pergi, Lin Hua beringsut. Dia melepaskan kucing yang digendongnya. Dadah, pus. Dia melambaikan tangannya ketika kucing oranye itu mulai menghilang dari pandangannya. Kucing itu pergi menuju hamparan rumput yang ada di sana. Lin Hua pun menjatuhkan pandangannya pada Lin Tian sekarang. Ada perasaan kesal, sekaligus bahagia. Kau ini selalu saja menggerutu. Kamu harus tahu, sejak tadi aku mencari kucing itu karena Pus adalah kucing kesayangan ayah. Paham. Tegas Lin Hua seraya menekan dada Lin Tian dengan jari telunjuknya. Mendengar kalimat tersebut, seketika Lin Tian pun merasa bersalah. Sesungguhnya dia sangat kesal karena Lin Hua terus saja mengabaikannya, tetapi setelah mendengar penjelasan Lin Hua membuat Lin Tian merasa malu. Lin Tian terpaku. Lin Hua bisa merasakan ada perasaan sesal yang coba Lin Tian sembunyikan. Netranya dengan Lin Tian berada dalam garis lurus. Sudahlah, lupakan perkataan diriku tadi. Aku hanya cemas saja memikirkan Pus karena sejak pagi ayah tidak menemukannya di rumah. Mungkin Pus sedang jalan-jalan, jadi ayah tidak bertemu dengan Pus pagi ini. Lin Hua juga menambahkan, Lin Pan kerap kali bermain dengan kucing oranye yang diberi nama Pus itu sebelum dirinya pergi bekerja. Lin Pan sangat menyayangi kucing tersebut dan menganggapnya sudah seperti keluarganya. Sendiri Lin Tian semakin merasa bersalah. Sejak tadi dirinya bersikap seperti orang bodoh yang hanya memikirkan dirinya sendiri, egois hingga tidak membaca situasi sekitarnya. Lin Hua pun menepuk bahu Lin Tian, aku tahu saat ini kamu sedang merasa bersalah, tetapi aku bisa memahaminya. Lin Tian, karena saat ini dirimu tidak mengingat apapun. Jadi semua hal yang dahulu kamu ketahui telah kamu lupakan. Tetapi aku yakin semua ingatanmu itu akan segera kembali. Percayalah. Jadi, jangan merasa bersalah seperti itu. Ucapan Lin Hua sedikit mengangkat beban yang ada di pundak Lin Tian. Terima kasih, Lin Hua, karena kamu sudah memerkafai diriku dan maaf karena sudah egois. Lin Hua mengangkat bahunya secara bersamaan, bagaimana, jadi tidak jalan-jalannya. Lin Hua memasang senyuman terbaiknya, dia tahu betul saat ini perasaan Lin Tian tengah kacau, terpancar jelas dari sorot matanya. Entahlah. Rasanya sudah tidak sama seperti sebelumnya, balas Lin Tian seraya membuang napas berat. Hatinya bergejolak, ada perasaan aneh yang memenuhi ruang kalbunya. Semenjak berada di dunia ini, Lin Tian merasa ada banyak hal yang membuat perasaannya tidak tenang, ada kegelisahan, gusar yang terus mengusik pikirannya. Apalagi saat bertemu Lin Hua pertama kali di gedung beberapa waktu lalu. Semula dia tidak mengenal Lin Hua, dari gaya pakaiannya pun membuat Lin Tian enggan menyentuhnya. Akan tetapi, situasi memaksanya untuk mengenal lebih dekat Lin Hua. Hingga pertarungan itu selesai, semakin banyak saja hal yang perlu Lin Tian pelajari. Setelah keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu, sejak saat itu Lin Tian memutuskan untuk menerima semua takdirnya. Dia bisa saja mengakhiri hidupnya saat itu juga. Akan tetapi, ada perasaan ens yang membuat Lin Tian harus tetap hidup, walaupun dia harus berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lin Pan, untungnya bisa memahami kondisi Lin Tian sekarang. Maka dari itu Lin Pan meminta pada Lin Hua dan Lin Xiao untuk mengawasi Lin Tian selama di rumah dan tidak memperbolehkan Lin Tian untuk keluar rumah, kecuali ada keperluan mendesak atau melakukan pemeriksaan bertahan. Hei, Lin Tian. Lin Hua menepuk bahu Lin Tian untuk yang kedua kalinya, hal tersebut berhasil menyadarkan Lin Tian. Dari lamunannya. Maaf, katanya singkat. Apa katamu tadi? Timpalnya balik bertanya. Sejenak Lin Tian terbawa perasaan sehingga dia tidak mengetahui apa saja yang sudah Lin Hua katakan. Dasar. Umpat Lin Hua pelan. Kamu mengatakan sesuatu, Lin Hua. Tanyanya kembali. Lin Hua menggeleng, untung saja dia tidak dengar lanjutnya bergumam pelan. Lin Hua mengangkat wajahnya seraya menunjukkan senyuman terbaiknya. Ayo, kita pergi jalan-jalan. Ajaknya penuh semangat. Lin Tian pun tertegun, kita jadi jalan-jalannya. Pertanyaan menohok yang mematik tawa dari gadis ayu bersurai panjang tersebut. Ya, tentu saja kita akan pergi jalan-jalan. Bukankah itu yang kamu inginkan tadi? Lagi pula,
sudah lama juga aku tidak keluar rumah dan mengendarai mobil. Sepertinya memang asyik berjalan-jalan di hari Kamis yang cerah ini. Mendengar kata, mengendarai mobil, membuat Lin Tian menaikkan sebelah alisnya. Mengendarai mobil. Apa itu? Tanyanya yang mengulang perkataan Lin Hua sebelumnya. Lin Hua bergumam, ya. Mengendarai mobil. Dia menaik turunkan kedua alisnya. Ya, aku tahu mengendarai mobil, tapi apa itu? Bisa dimakan. Rasanya enak tidak? Tanyanya, mengartikan kata. Mengendarai mobil, sebagai sesuatu yang dapat dimakan dan rasanya enak. Setidaknya itu yang Lin Tian katakan. Lin Hua pun tertawa lepas, dia tidak bisa menahannya lagi. Sudah terlalu lama dia menahan tawanya agar tidak melukai perasaan Lin Tian. Namun, kalimat yang baru saja terucap itu membuat Lin Hua tidak lagi bisa menjaga perasaan Lin Lin Hua terbahak-bahak, dia sesekali memukul bahu dan dada Lin Tian yang secara tidak langsung membuat pipi Lin Tian memerah. Terselip perasaan malu saat Lin Hua menertawakan dirinya. Sudah. Cukup, jangan tertawa lagi. Aku kan jadi malu. Perkataan itu meluncur bebas dari mulut Lin Tian. Lin Hua pun menjatuhkan pandangannya pada manik indah pria berotot itu. Perlahan-lahan Lin Hua pun menghentikan tawanya. Kini ada perasaan bersalah yang mengisi rongga hatinya saat melihat wajah Lin Tian yang seperti dipenuhi kesedihan. Maaf. Ya, maaf. Katanya singkat. Walaupun sudah berusaha dihentikan, tetap saja Lin Hua tidak bisa menahan tawanya ketika melihat wajah Lin Tian yang begitu polos itu. Chapter 19. Lin Tian mengerucutkan bibirnya, ada bulir bening yang berusaha menerobos keluar dari matanya. Lin Hua pun buru-buru menghentikan tawanya, yang sepertinya sudah sangat melukai perasaan Lin Tian. Ya, maaf. Aku salah, sesalnya, seraya menarik kedua telinganya dan juga menundukkan kepala sebagaimana tanda bahwa dirinya telah menyesali perbuatannya yang salah itu. Ya, maaf. Aku bukan bermaksud ingin tertawa, tapi... Ya, kamu sendiri juga pahamlah, kenapa aku tertawa. Biarpun dia sudah tidak tertawa seperti sebelumnya, tetapi Lin Hua terlihat menahan diri untuk tidak lepas kendali. Dengan menutup mulutnya dengan satu tangan. Lin Tian tersebut kecut, dia sangat sadar dan paham betul dengan kalimat terakhir Lin Hua. Setelah menjalani kehidupan keduanya, Lin Tian merasa bahwa dirinya menjadi orang yang sangat bodoh. Dibandingkan menjadi orang yang pintar, Lin Tian lebih terlihat seperti badut. Semua tindakannya hanya akan memantik tawa bagi orang-orang sekitarnya. Biarpun demikian, Lin Tian tidak akan menyerah begitu saja. Dirinya percaya, bahwasanya dia akan bisa beradaptasi dengan dunia barunya ini, lebih cepat dari yang diduga. Ada sesuatu yang membuat Lin Tian bertahan sampai detik ini. Seketika bayangan seorang gadis terlintas kembali di benak Lin Tian. Sosok wanita cantik yang tanpa terasa mungkin sudah mengisi ruang harinya. Siapa lagi kalau bukan Qian Yu? Tiba-tiba saja Lin Tian teringat Qian Yu andai. Bukan karena Qian Yu mungkin saja dirinya tidak akan berada di dunia ini. Lin Tian melihat bayang-bayang Qian Yu dalam diri Lin Hua gadis yang pertama kali Lin Tian lihat ketika membuka matanya. Tanpa disadari, Lin Tian pun senyum-senyum sendiri ketika mengingat kembali sosok Qian Yu. Hal tersebutlah membuat Lin Hua mengerutkan keningnya. Hei! Lin Hua menjentikkan jarinya di depan wajah Lin Tian. Namun, pemuda tampan itu tidak bergeming. Sebaliknya Lin Tian semakin terlihat aneh. Scorpio. Lin Hua memanggilnya dengan sebutan, Scorpio, nama yang sejak dulu disematkan Lin Pan pada Lin Tian. Tentu, nama tersebut memiliki sejarah yang panjang, sebelum akhirnya menjadi nama kesayangan bagi Lin Tian. Lin Hua terus memanggil sampai 2 kali, tetapi Lin Tian terlihat masih asyik dalam dunia khayalnya. Sebenarnya, apa yang sedang dia pikirkan? Lin Hua pun bertanya-tanya karena Lin Tian terlihat seperti tidak berada di dunia ini. Raga boleh saja berdiri tegak di sini, tetapi pikirannya sedang berada di tempat yang jauh. Astaga, ini membuatku kesal, Lin Hua pun mulai kehilangan kesabarannya. Lin Tian. Dia berteriak cukup keras. Bahkan sangat keras di telinga Lin Tian. Aduh. Lin Tian pun tersentak kaget,
seketika bayangannya akan Qianyu pun hilang. Kamu ingin membuatku tuli. Gerutunya dengan kesal, seraya mengusap-usap telinganya yang berdengung akibat suara teriakan Lin Hua. Lin Hua pun melipat kedua tangannya di dada, siapa suruh melamun, sambil senyum-senyum sendiri. Aku cemburu. Kata itu pun meluncur deras keluar dari mulut Lin Hua. Cemburu. Cemburu. Apa itu? Tanyanya seraya mengeja kata terakhir yang Lin Hua katakan. Cemburu? Siapa dia? Apakah dia pria tampan? Atau mungkin dia kekasihmu? Cecar Lin Tian semakin dalam. Lin Hua menepuk jidatnya, lalu secara gemas dia mencubit hidung mancung milik Lin Tian. Kau bicara tentang seorang kekasih? Dari mana kau belajar tentang kekasih? Ah! Dia terus mencubit hidungnya dan Lin Tian pun menjerit kesakitan. Aduh, lepaskan tanganmu. Lin Tian menyingkirkan tangan Lin Hua dari hidungnya dan gadis itu langsung melepaskannya. Netra keduanya pun saling bertemu, berpandangan dalam garis lurus yang sejajar. Keduanya terdiam saling terpaku satu sama lain. Lin Hua dan Lin Tian, dua insan yang disatukan dalam ikatan keluarga tanpa adanya hubungan darah. Kedua raga terbelenggu dalam rasa. Akan tetapi, sulit mengartikan rasa itu sebagai cinta atau mungkin sekedar rasa sayang antara kakak dengan adiknya. Ketika duanya hanyut dalam hayal masing-masing, mendadak suara dering ponsel terdengar dari dalam saku celana. Lin Hua, yang pada akhirnya membebaskan kedua dari dunia khayal yang bisa saja menjerumus keduanya masuk lebih jauh dalam perasaan. Lin Hua mengeluarkan benda pipinya itu dari saku celana. Lin Tian ingin bertanya, tetapi belum sempat kata-katanya keluar dari mulutnya, Lin Hua sudah lebih dulu menjawabnya. Ini telepon dari ayah. Katanya demikian, seraya menekan tombol hijau tanda dirinya menerima panggilan tersebut. Lin Tian membuka mulutnya membentuk huruf O, seraya mengangguk pelan. Lin Hua pun menempelkan benda pintar tersebut di telinganya. Ya, ayah, ada apa? Tanya Lin Hua memulai percakapan antara anak dengan ayahnya. Bagaimana keadaan Lin Tian di sana? Apa dia baik-baik saja? Balas Lin Pan yang langsung saja menanyakan kabar Lin Tian. Lin Hua pun melirik Lin Tian sebentar, sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Lin Pan. Dia baik-baik saja, ayah. Saat ini aku sedang bersama Lin Tian. Bagus kalau begitu, ayah senang mendengarnya. Jaga dia baik-baik, cukupi semua kebutuhannya, perintah Lin Pan yang langsung dibalas dengan anggukan kepala oleh Lin Hua. Ayah tenang saja, aku dan Lin Xiao akan menjaga Lin Tian dengan sebaik mungkin. Ayah tidak usah cemas di sana. Pikirkan saja tentang pekerjaan ayah, biar Lin Tian aku dan Lin Xiao yang akan menjaganya. Timpal Lin Hua dengan percaya diri. Ayah bangga dengan kalian berdua, saat ini Lin Pan pastinya tengah mengulas senyum bahagia ketika mendengar kedua anaknya dapat menjaga Lin Tian dengan baik. Ayah jangan lupa jaga kesehatan di sana, ucap Lin Hua seraya melirik ke arah Lin Tian. Gadis ayu bersurai panjang itu dapat membaca pikiran Lin Tian yang sebenarnya dia ingin mengatakan sesuatu pada Lin Pan juga. Lin Hua pun melos speaker agar Lin Tian juga dapat mendengar apa yang Lin Pan katakan padanya. Tentu ayah akan menjaga kesehatan di sini, sayang. Sampaikan salam ayah pada Lin Tian dan Lin Xiao. Ayah akan pulang 7 hari lagi, sayang. Jadi selama itu tugas kalian berdua adalah menjaga Lin Tian agar tetap baik-baik saja. Satu hal lagi, jika dia merasa bosan, maka tugas kamu dan Lin Xiao adalah menghiburnya. Jadi, buatlah dia terus bahagia, ya. Sayang, pesan Lin Pan yang dapat didengar jelas oleh Lin Hua dan Lin Tian. Baiklah, ayah. Aku akan mengingat dengan baik pesan ayah ini. Aku juga akan menyampaikan pesan ayah pada Lin Xiao. Agar dia juga bisa menjaga Lin Tian dengan baik. Ayah tahu sendiri bukan sikap Lin Xiao bagaimana. Biarpun sedikit nakal, tetapi dia sebenarnya sangat menyayangi Lin Tian, kata Lin Hua yang seketika membuat jantung Lin Tian berdegup lebih cepat dari biasanya. Kau atur saja bagaimana baiknya, sayang. Maaf, ayah tidak bisa lama-lama berbicara denganmu. Sebentar lagi ayah akan ada rapat dengan APRA investor, jadi sampai salam ayah pada Lin Tian dan Lin Xiao, sayang. Lin Pan menutup kalimatnya dengan kata sayang,
Lin Tian dapat mendengarnya dan dia segera menjawab salam tersebut. Salamnya sudah Lin Tian terima, ayah.